firman-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bagi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Jemaat yang sudah mampu berdiri, kita akan lakukan pujian dari Kidung Jemaat 23 kami puji dengan teriak. Kita akan mendengarkan naskah pembimbing di awal minggu 3 November 2024 yang akan disertai dengan perjamuan kudus ya. Terambil dari Yohanes 6 ayat 54 hingga ayat 56 yang berbunyi demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya ulang ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebelum kita masuk ke pengakuan dosa dan berkat anugerah, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus.
Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap-Mu Bapa. Engkau telah mendengar pengakuan dosa daripada anak-anak-Mu pribadi, termasuk pribadi. Hamba datang menyampaikan permohonan pengampunan daripada Tuhan sendiri. Secara manusia seringkali kami datang untuk mengaku dosa dan atas perbuatan kami yang telah mendukakan Engkau. Tetapi di hari yang sama kami juga memohon pengampunan daripada Tuhan. Bahkan di dalam perbuatan dan tingkah laku sepanjang minggu ini Tuhan, kami kedapati kami tidak setia terhadap firman Tuhan. Kami tidak setia terhadap ajaran-ajaran yang Engkau ingin kami lakukan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Emosi kami, ego kami, bahkan kami sering mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, tetapi kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lupa bahwa kami sudah berkeluarga, kami mempunyai pasangan, kami mempunyai anak-anak. Di dalam keluarga seringkali kami menyakitkan hati mereka, dan terutama kami menyakitkan hati Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami datang mohon pengampunan daripada Tuhan sendiri. Biarlah Engkau menyucikan kami semua jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami kembali Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu oleh karena anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada setiap mereka yang mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10 hingga 11 yang berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berdasarkan firman Tuhan sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat diundang berdiri untuk memberikan salam damai satu dengan yang lain. Jemaat masih tetap berdiri. Mari kita angkat lagu pujian dari PKJ 209 Kasih Setia. Karena Dia tunggal Tuhan kita
Kalau mentari berubah merah dan awan gelap menutupi jarak raya, ada hati yang menjadi mengharapkan kasih sayangmu.
Tuhan, kami haus akan firman. Penuhkanlah bejana hati kami masing-masing dengan firman-Mu yang hidup, sehingga hidup kami kudus, hidup kami berkenan, hidup kami boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami hadir di tengah-tengah ibadah ini, urapi kami semua Bapak, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba yang tidak ada apa-apanya, biarlah Roh Kudus menyertai, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba semua seturut dengan rencana daripada Tuhan sendiri. Urapi juga semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini Bapak, sehingga kami semua boleh mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap langkah hidup perjalanan kami. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ya, saya kembali mendapat sama-sama dengan jemaat di tempat ini dari tugas saya, dan terima kasih untuk doa-doanya, dan terima kasih juga untuk saya bilangnya vokal grup atau apa ya, paduan suara atau apa untuk lagu tadi yang saya ambil secara kalimat, agar di dalam setiap langkah aku, engkau besertaku, ya. Lagu ini sebenarnya cukup bisa kita semua sadari. Apakah yang tadi dinyanyikan oleh saudara-saudara kita dan juga jemaat sekalian menyertai, mengetahui dan mengerti. Jangan ada kata yang terlambat. Kuat Tuhan itu selalu ada beserta kita sepanjang perjalanan hidup kita, ketika kita taat dan setia, ketika kita membuka hati kita menerima Dia. Di hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan November, tanggal 3 November, dan kita masuk di dalam meja perjamuan. Apakah sungguh-sungguh kita hadir? Kalau kita tahu agar di setiap langkahku engkau menyertai aku, harusnya pada pagi hari ini juga kita semua sudah siap untuk ikut ambil bagian di dalam meja perjamuan. Semalam kami majelis rapat pertemuan di sini. Untung Tuhan Yesus menyertai, memberi kasih setia kepada kita semua, terutama kepada majelis. Ternyata di dalam perjalanan kehidupan yang sudah 1 tahun lebih, ya, kadang kita tidak sadar bahwa Tuhan itu ada menyertai kita, sehingga kita sering kali mengandalkan diri kita sendiri. Majelis terlalu menganggap satu dengan yang lain, aku yang lebih tinggi, padahal tidak ada. Tugas pelayanan itu semua sama, ya. Hanya bedanya kalian jadi majelis. Tetapi hari ini kita diingatkan agar di setiap langkahku, bukan hanya langkah tadi jemaat yang menyanyi, tetapi kita semua di setiap langkah kita sadarlah bahwa Tuhan menyertai kita. Engkau besertaku. Ada yang bilang di tongkatmu dan gadaku, ya kan? Yang selalu ada yang menuntun kita. Apa maksud tongkat di sini? Kalau sebagai domba, kalau gembalanya sebagai gembala, kalau dombanya yang jatuh tinggal dicantel, ditarik begini dengan tongkat yang biasanya tongkatnya gembala itu kan bengkok begini. Dia menyediakan air yang tenang, rumput yang hijau untuk semua domba-dombanya. Begitu juga kita. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, tetapi kita tidak pernah tahu bahwa apapun masalah kita, apapun yang kita perlukan, Tuhan itu hadir di sana. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Sudahkah kita memeriksa hati kita sendiri? Hidup berkeluarga. Sudahkah kita mengikuti jalan-jalan perintahnya? Kita tahu ada Tuhan menyertai kita.
langkahnya, langkah kita, langkah Tuhan ada. Pernah dengar cerita ada lagu atau apa itu yang setapak ya? Kita kadang tanya, mana ini Tuhan? Tuhan menyertai kita setiap langkah kita. Kok cuma 2 langkah? Padahal sebenarnya di situ ada 4 langkah, tapi Tuhan yang menggendong kita. Sudahkah kita mengerti? Ya kan, semuanya itu. Saya ingin menyampaikan bagi kita jemaat rumah doa ini tidak banyak, hanya segini. Bersyukur. Mungkin sekarang dengan penambahan ada dari jemaat kawan-kawan atau saudara-saudara kita dari Maluku bersatu, ya kan? Menambah jemaat di tempat ini. Tapi sadarkah kita kalau kita ditempatkan di rumah doa ini ada rencana Tuhan yang indah? Hari ini kita diingatkan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 13. Mari kita baca secara bergantian, kalau bisa ditampilkan di layar. Ya, 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 13. Perikopnya adalah panggilan untuk menderita. Ada firman Tuhan, ikutlah aku. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, orang selalu bilang hidupnya senang. Padahal firman Tuhan mengatakan mengikut Yesus harus apa? Menyangkal diri dan rela pikul salib. Pikul salib itu apa? Penderitaan. Tuhan izinkan kita ada di dalam masalah, tetapi Tuhan juga akan yang memampukan kita untuk menjalani masalah demi masalah di dalam perjalanan kehidupan. Nah, mari kita baca bersama-sama. Ayat 3 saya akan baca dan kemudian kita bergantian ya. Temanya di sini adalah panggilan untuk ikut menderita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jemaat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak membersihkan diri sesuatu demikian ia berkenan kepada badannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bergerak haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Yang lagi, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah melahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang memberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sampaikan semuanya itu bagi orang-orang mendengar Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Bersama-sama, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita baca hari ini boleh menjadi pedoman pegangan dalam kehidupan kita berjemaat, di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita pribadi lepas pribadi, boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, di sini judulnya sebenarnya adalah prajurit Kristus yang tangguh, ya. Jadilah kuat di dalam Kristus Yesus, karena di sini dia katakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati, Dia pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Seringkali kita memang menyangkal. Dalam kehidupan remaja kita, bahkan mungkin sampai mahasiswa, seringkali kalau mau pergi jalan, mau pergi gereja, Alkitabnya diumpetin. Dulu ada nyamannya saya itu ada naik mikrolet sama namanya bus Arion atau apalah Mendal Sekarwangi gitu ya. Kalau kita mau pergi namanya hari Jumat itu kan ada pelajaran agama.
Kalau sudah pulangnya itu kayaknya Alkitabnya disimpan gitu loh, diumpetin kalau ada plastik bisa dibungkus plastik, ya kan. Bahkan mungkin sekarang masih ada seperti itu, takut disebut anak Tuhan. Lebih pantas disebut, lebih senang disebut anak geng ini, geng itu gitu. Tapi kalau dibilang anak Tuhan, sembunyi dia bukan, ya kan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau dari kita ya. Hari ini diminta kita menjadi prajurit Kristus yang tangguh, dan tentunya kita harus kuat di dalam Kristus ya. Kita bisa menjadi kuat karena Tuhan berjanji di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, Dia akan memberi kekuatan, bahkan lebih dari yang saudara-saudara tahu. Karena firman Tuhan katakan Dia tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Tugas kita adalah hidup berkenan. Jangan lari dari apa yang Tuhan mau, yang menjadi ketetapan kehendaknya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lari dari apa yang Tuhan mau. Contoh, ya kalau di sini ada dibilang KTB, sudah ditentukan KTB, ya kan. Sekarang itu belum mulai. Saya nggak tahu, mestinya sudah mulai ya bulan depan kali ya. Bulan ini sudah boleh mulai. Tapi sering lari. Nah, Tuhan nggak mau yang kayak begituan. Udah dibilang KTB hari ini jam segini, tempatnya sudah aman lagi di rumah doa. Masih ada yang selalu di-calling. Ini sudah mulai jam 9. Ada orang yang pura-pura tidak tahu gitu loh. Bagaimana mau jadi prajurit Kristus kalau seperti ini? Ya kan? Prajurit, yang namanya prajurit ya itu pasti siap dilatih, siap diproses ya. Padahal kita untuk masuk ke KTB saja masih sungkan, masih malas-malasan. Tidak ada satupun yang enak kalau kita menjadi prajurit Kristus. Salah satunya tadi itu KTB, itu sudah menjadi standar anak-anak Tuhan ya. Seperti kalau kita lihat ya di sini, kalau kita mau lihat standar dunia, kayaknya senang gitu lihat standar dunia. Kita tidak mau lihat standar Tuhan ya. Kita contoh Ibu Tuhan Yesus, Maria, yang disebut dia sebagai wanita yang paling bahagia di muka bumi karena dia mengandung Tuhan Yesus, mengandung anaknya yang sebenarnya dia di dalam dirinya itu adalah bayi Kristus. Ketika melahirkan Yesus Kristus, dia harus mengungsi, tidak di rumahnya sendiri, dia harus mengungsi, mati di kayu salib pun. Sebagai ibunya dengan begitu kesedihan mendalam melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Itulah yang harus dia jalani. Tetapi dia bisa jalani karena dia mendapat kekuatan dari Bapa di surga. Pribadi yang sangat luar biasa, prajurit yang sangat luar biasa, ya kan? Yang dititipkan ada roh di situ bahwa nanti dia akan melahirkan seorang putra yang menjadi juru selamat dunia. Kita baru dititipin yang untuk ikut KTB aja udah sungkan-sungkan. Tetapi Maria sebagai ibu Yesus menjalani dari hamil sampai kelahiran, melahirkan di kandang yang hina. Kemudian setelah anak bertumbuh dewasa juga akhirnya mengalami penyiksaan yang luar biasa hanya untuk keselamatan saudara dan saya. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang luar biasa seperti Maria ketika hidup kita tidak dapat menjadi saksi-saksi kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa membawa orang-orang untuk menerima Tuhan sebagai juru selamatnya dalam kehidupan pribadi. Orang yang tulus hatinya tidak selalu mulus jalannya, benar? Seperti kita lihat tadi, seharusnya seorang petani dia yang pertama mendapatkan hasil dari pertaniannya dia. Tetapi seringkali yang kita lihat, justru dia yang petani, dia menghasilkan tetapi utangnya yang banyak. Karena waktu menanam padi dia memerlukan bibit, dia memerlukan pupuk. Tetapi dia dia memerlukan, dia mesti ngutang. Bahkan ada orang-orang yang lebih dari dia ijonkan tanahnya ke sana. Apakah dia bisa menghasilkan yang pertama? No. Orang yang punya duit yang menghasilkan, yang pertama kali menghasilkan. Karena ketika dia pertanian yang berhasil, dia jual untuk membayar utang-utangnya. Yang Tuhan mau di sini, kita hidup kudus, kita hidup benar, ya kan, sehingga apapun yang Tuhan berikan
Kalau masalah jangan bersungut-sungut, tapi terima itu sebagai jalan kehidupan kita. Karena kita percaya tadi, Engkau menyertai aku, Engkau beserta aku. Gada dan tongkatnya itu ada di sekitar dan bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah menyerah. Prajurit Kristus yang setia tidak pernah ada kata menyerah. Jalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Aku bisa mengenal karena Ia memperlakukan diriku. Aku bisa mengenal Tuhan karena Tuhan memperlakukan diriku sebagai seorang anak yang benar-benar sangat berharga di matanya. Engkau, saudara-saudara semua, jemaat sekalian, saya di tempat ini, kita berharga di mata Tuhan. Sehingga Dia akan menjaga kita. Aku bisa mengenal engkau, bisa mengenal kita semua melalui apa? Tingkah laku kita. Karya kita di dunia ini. Apakah sudah benar-benar menunjukkan kita adalah prajurit-prajurit yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat Yesus Kristus tidak pernah berkeluh kesah ketika Ia menjalani perjalanan Via Dolorosa yang hari ini kita ikut merasakan. Bahwa darah Kristus, tubuhnya yang tercabik-cabik, darahnya yang tertumpah, semuanya hanya untuk keselamatan saudara dan saya. Bisa kita merasakan bagaimana Dialah seorang prajurit sejati. Dan kita pun diminta menjadi prajurit yang sejati. Kalau Tuhan melakukan itu semuanya karena apa? Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Kita pun dalam kehidupan kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika kita menjalankan merangkai tali kasih itu, sama halnya dengan kita mengasihi Tuhan Yesus. Jalani dulu kehidupan. Prajurit yang tidak berjuang tidak akan mengerti apa rencana Tuhan. Tetapi prajurit Kristus tidak ada kata menyerah, pantang menyerah. Apapun yang kita jalani, masalah apapun yang kita jalani, kita kuat di dalam Tuhan. Kita bisa melewati semuanya itu, sehingga kita pasti menang seperti para pahlawan yang disebut. Ada satu contoh dalam firman Tuhan, prajurit sejati, yaitu Ayub, yang dalam keseharian kehidupannya, istrinya yang mengkhianati dia sendiri. Ini para istri-istri, saya ingatkan kembali lagi. Kalau suami mengalami masalah apapun di dalam kehidupan kita, istri itu hendaknya menjadi penopang, ya, bukan menjadi orang bilang kompor yang memanasi. Ketika Ayub mendengar si istri yang bilang, lihat, kamu yang sudah segitu setia melayani Tuhan tetapi masih dicobai dengan hal-hal seperti itu, dengan sakit, penyakit, masih maukah engkau setia dengan Tuhan? Itu seorang istri yang mengatakan seperti itu. Jangan ada istri-istri di rumah ini seperti itu. Apapun keadaan keluarga kita, hendaklah istri menjadi panutan, menjadi pendamping. Kan firman Tuhan dalam janji pernikahan, ya, menjadi pendamping sehingga dalam susah dan suka dan senang, dia akan sakit dan sehat, dia akan menjadi bersama. Begitu juga suami. Kalau istri ada mengalami masalah apa-apa, jangan lari ke sana kemari, ya. Mari saya ingatkan lagi, ingat janji pernikahan dari awal. Ini nanti pasangan-pasangan lagi dari muda menikah belum punya apa-apa, kayaknya dia kembali lagi saya bilang, ya yang beb keluar atau dari pacaran, ya beb udah makan siomay aja pakai disuap, gitu kan ya, saking sayangnya gitu. Begitu nanti ada masalah dalam keluarga, yang satu sakit atau yang satu diberhentiin pekerjaannya, udah lempar piring segala macam sana sini. Nanti yang laki entah tahu lari pintu mana, dia kata pintu orang atau pintu istrinya atau pintu rumahnya siapa dia masukin. Istri juga begitu, lari sana kembali, pulangkan saja aku pada ibuku. Ya kan? Lagu itu yang keluar, padahal itu tidak boleh. Menjadi prajurit sejati dalam keluargamu, masalah apapun yang kita alami, jangan
enggak tahu tuh, saya sering banyak udah capek ini telinga dengarnya. Jangan kesana kemari, duduk manis, bersimpuh di bawah kaki Tuhan di dalam kamarmu. Itulah prajurit sejati, bukan lari sana lari sini. Ya, ingat. Lagu tadi bagus, ya kan? Engkau besertaku, Tuhan pasti beserta kita. Dia setia walaupun kita tidak setia. Ingat itu, dia setia kan. Baca ayat 13 sampai mencapai aja tadi ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Tuhan Yesus setia ketika kita tidak setia. Bisakah kita seperti itu? Harus seperti itu. Mau tunggang langkah caranya harus ada. Makanya disediakan ini firman Tuhan. Apa yang kurang lagi di setiap handphone kita itu bisa masuk aplikasi firman Tuhan. Baca itu bukan pagi-pagi dengarnya. Bacanya pagi-pagi bangun tidur lihat WA siapa itu, tangtung yang dilihat WA dulu. Apalagi lagi pacaran, yayangnya ada kasih salam atau tidak. Lupa sedikit bukannya baca firman Tuhan langsung, kok gue gak disalamin hari ini, ya kan? Jangan kayak gitu. Ini. Hidup kita harus bergantung pada kebenaran firman Tuhan. Bukan bergantung kepada teman orang atau bergantung kepada kekayaan kita, bergantung kepada kecantikan kita, bergantung kepada kegantengan kita, nggak ada. Semua itu akan layu, ditelan masa. Bergantung pada uang kita, semua itu akan hilang. Keadaan kita kalau Tuhan mau membalikan seperti tidak ada. Kalau saya mau kasih kesaksian hari ini, masih ada suami saya mantu di sana. Tuh. Tapi saya bersyukur hari ini, ya kan, bahwa bukan hari ini sudah sekian lama dia ada. Ini buat bapak-bapak sekalian saya kasih kesaksian. Dulu kan orang Batak zaman begitu-gitunya tuh lagi, wah nggak ingat lagi kawin si ayamnya juga yang keluar. Orang Batak itu sama saudara itu kuat banget. Mungkin sama dengan orang Ambon. Ya, itu sama. Tapi kadang dia lupa bahwa dia punya keluarga. Dia lupa bahwa dia anak-anak Tuhan. Ada satu waktu suka banget pulang malam. Padahal waktu itu saya bukan dari sini. Waktu itu saya masih di KSI. Ya, di KSI dulu. Saya sudah pernah jadi kasih kesaksian. Udah saya bilangin, Pak, besok jangan lupa kita ada perjamuan. Iya, pergi sama adiknya. Ini kok nggak pulang-pulang? Udah jam 3, jam 5 nggak pulang-pulang. Jam 5 lewat sedikit adiknya telepon. Kakak katanya ada apa? Marpun masuk rumah sakit. Tangannya patah, nggak tanggung-tanggung loh. Ceber di sini. Saya bilang sama adiknya, saya nggak mau datang ke rumah sakit dan semua pelayanan. Urus aja, ada dokter di sana. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, ketika kita tidak setia, itu hanya kayak membalikan tangan. Ya, nggak bapak, nggak ibu, nggak anak-anak semua. Ketika kita tidak setia dalam perjalanan iman percaya kita, hanya seperti membalikan tangan. Apakah Tuhan merencanakan itu? Tidak, Tuhan tidak ada yang merencanakan yang jahat bagi kita anak-anaknya. Tetapi sering kali kita lupa bahwa Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, langkah hidup kaki kita harus menyepai bersama-sama dengan Tuhan, jangan nyimpang sana, jangan nyimpang sini. Saya kembali sebatas apa sampaikan. Kalau memang ada hari Sabtu ada acara, oke pergi. Kalau hari Minggu ada ibadah, siapkan waktu dan hati kita untuk benar-benar kita datang bergereja. Ajak anak-anak kita dari kecil untuk mengenal gereja, mengenal firman Tuhan. Makanya hadir kenapa di gereja itu dibuat sekolah minggu, supaya anak-anak kita sejak dini mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka juga. Walaupun masih kecil, ajar mereka. Ada guru sekolah minggu, ada majelis yang ikut menyertai guru-guru sekolah minggu menjalan ini. Kalau kita pergi ke mall, kita bisa sampai 2-3 jam berada jalan di sana. Itu adik saya tuh paling sering ke mall itu nggak capek itu kakinya 3-4 jam ke sana. Tentukan dalam keluarga suami istri harus mengambil keputusan bahwa saya harus gereja. Karena ketika kita sudah
untuk gereja, kita mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan setiap keluarga dan pribadi lepas Tuhan. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan perbuatan tangannya. Sejak dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan tahu siapa kita, mau jadi apa siapa kita. Untuk itulah hari ini kita kembali ikut ambil bagian di dalam meja perjamuan. Ya, kita bisa melihat. Saya akan membacakan sedikit tentang perjamuan. Perjamuan kudus adalah mengambil bagian dalam perjamuan yang kita rayakan bagi umat Kristen, yang berarti mengecap besarnya, mengerti dan merasakan pengorbanan Yesus Kristus dan menyadari sepenuhnya tentang kasih setia Tuhan Yesus. Itu makna dari perjamuan kudus yang kita jalani, ya. Di dalam kasih Yesus yang merendahkan dirinya, yang mati di kayu salib, disiksa, dimaki-maki, semuanya itu untuk keselamatan kita. Dia memeluk kita semua dengan penderitaan Dia. Ya, di sini lebarnya tangan yang terbuka di kayu salib itu untuk dapat memeluk kita semua yang hadir hari ini. Dia ingin memeluk kita. Lebarnya tangan Tuhan Yesus di sini. Tingginya Ia naik untuk mengalahkan maut dan memimpin kita semua ke dalam jalan yang benar. Saat kita memakan roti perjamuan, kita mengenang akan tubuhnya yang ditusuk paku dan dagingnya yang terkoyak-koyak. Saat kita meminum cawan perjamuan, kita mengenang darahnya yang tercurah dan luka-lukanya, yang semuanya itu mengenang akan penderitaan Tuhan Yesus. Kita juga menyatakan hidup kekal surgawi yang Yesus persiapkan buat saudara dan saya. Dia sudah menyiapkan tempat kehidupan yang kekal di sana, sehingga di dalam kita menjalani perjalanan kehidupan kita yang Tuhan izin kita lakukan sampai hari ini, mari kita jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Percaya, Engkau, Tuhan selalu ada bersama-sama di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena prajurit Kristus harus menjadi datang, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita adalah biji matanya yang sangat berharga. Biarlah kehidupan kita semua, kehidupan keluarga di rumah-rumah ini, boleh benar-benar sadar bahwa keluarga dibentuk oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena suka-suka kita. Ya, keluarga dibentuk dengan perjanjian yang dibuat di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Sehingga apapun yang kita lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuliakan nama kita sendiri, tapi semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin sambil kita mempersiapkan perjalanan. Ku
roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali. Perjamuan ini hanya boleh diikuti oleh mereka-mereka yang telah sidi baptis, ya. Yang belum sidi baptis belum boleh mengikuti perjamuan ini. Mari kita satu di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh masuk di dalam meja perjamuan. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Adil, di dalamnya kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu. Kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal hati kami semua, kuduskanlah dan bahagialah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Engkau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan memberi segala sesuatu kepada kami semua. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kamu sekalian. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita sekalian. Amin. Kita akan kembali lagu pujian Darah Yesus. Darah
Kami undang bangkit berdiri. Angkatlah roti yang ada di tangan kananmu dan ingatlah akan penderitaan Yesus Kristus, tubuhnya yang sudah tercabik-cabik untuk menghapus dosa-dosa kita dan memberikan keselamatan bagi kita semua. Makanlah. Angkatlah air anggur yang ada di tangan kananmu dan ingatlah bahwa darah Kristus yang tercurah semuanya hanya untuk keselamatan kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Biarlah kita mengingat kembali akan darah Kristus yang tertumpah. Apapun sakit penyakit kelemahan tubuh yang kita alami, percayalah kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan. Masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan keluarga dan pribadi kita masing-masing, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Minumlah. Sambil gelas perjamuan dikumpulkan, kita angkat kembali pujian. Kami tahu dan kami sadar Engkau telah tebus kami oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang membebaskan kami, bahkan darah-Mu juga yang mengubah hidup kami. Jadikan kami manusia-manusia baru yang mengenal akan kebenaran firman Tuhan, yang mengenal akan kasih setia Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah dengan hidup yang baru kami boleh sadar dan kami mengerti. Ajar kami untuk tetap berharap kepadamu. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu. Karena kami diingatkan walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Oleh sebab itu Bapa, kami mau tetap setia mengikuti Engkau, mengikuti jalan bersama-sama di dalam kehidupan kami yang telah Tuhan berikan, bahkan Tuhan izinkan kami lalui di hari-hari yang mendatang. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian kedua dari Global Group Maluku Satu Rasa.
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, 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 semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus.
Kita jumpa di kota bermain. Kita jumpa di kota bermain. 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sebelum kita bawa bersama kita ke depan, saya menanya, ada jemaat yang belum dapat amplop persembahan? Sudah mendapat semua? Ada di belakang belum? Sudah. Kita akan lagu pujian Kidung Jemaat 347 betapa kita tidak bersyukur sampai kita bawa persembahan kita ke depan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga atas firman-Mu Bapa, berkati juga teman yang selalu memberitakan firman-Mu ya Bapa. Juga Tuhan, berkatilah kami yang selalu mendengarkan firman-Mu dan menjadi suluh buat di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami Bapa. Tuhan, berkatilah persembahan ini ya Tuhan Yesus, biar menjadi berkat di rumah doa kami ini ya Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang sudah diberi, begitupun yang berguna Bapa. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita saatnya di pengunjung ibadah kita. Sebelum kita masuk ke doa pada pemutusan, kita akan lagu pujian dari PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Kita
bersama-sama kita sampaikan doa syafaat dan kemudian kita tutup dengan doa bersama Bapak kami. Mari kita naikkan doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk ibadah-Mu pada pagi hari ini. Bahkan kami berterima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk ikut ambil bagian di dalam meja perjamuan. Kami diingatkan untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami belum menjadi prajurit-prajurit Kristen yang sejati. Oleh sebab itu Bapak kami mohon Roh Kudus terus menuntun, membimbing, bahkan mengarahkan hidup kami agar hidup kami benar-benar sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Kami boleh menjadi prajurit yang sejati untuk menjalani kehidupan bersama-sama dengan seluruh jemaat dari rumah doa. Bapak kami juga berdoa pada pagi hari ini. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Bapak Alex Umpapar yang sedang dirawat di rumah sakit, bahkan anak dari keluarga Bapak Alex yaitu Leslie juga bersama-sama mengalami kelemahan tubuh dan dirawat bersama di rumah sakit. Kami berdoa biarlah keluarga ini Bapak, Engkau sendiri yang menumpangkan tangan-Mu, bahkan menjamah mereka agar Pak Alex dan Leslie boleh mengalami pemulihan seturut dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Engkau berkati Ibu Helen yang sudah dengan penuh kasih sayang menjaga Pak Alex dan bahkan anaknya Leslie. Beri ia kekuatan, beri ia kesehatan Bapak, sehingga ia boleh menjalani pengobatan daripada kedua keluarga, baik Bapak Alex maupun anaknya Leslie, agar semuanya itu boleh berjalan dengan penuh kasih dan rencana Tuhan boleh terjadi di dalam keluarga ini. Biarlah keluarga ini terus mengingat akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan mereka mengetahui bahwa Tuhan ada menyertai perjalanan kehidupan keluarga mereka. Apapun pengalaman yang mereka alami, apapun masalah yang mereka alami, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga ini, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, dan memberikan jalan keluar, sehingga mereka mulai menjalani kehidupan mereka dengan sungguh-sungguh dan percaya dan harap hanya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan sumber pertolongan mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami berdoa untuk Dela yang dalam proses melahirkan, yang sudah masuk di rumah sakit. Kami serahkan anak Dela ini Bapak ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati seluruh dokter dan perawat yang mungkin akan ambil bagian di dalam proses persalinan ini. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan menyertai tim dokter dari rumah sakit ini, sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dan benar, dan proses persalinan ini boleh berjalan lancar. Berdoa juga buat Dela dan suami, Engkau beri kekuatan. Biarlah tangan Tuhan terus ada menjaga mereka. Darah Yesus terus ada tutup bungkus mereka Bapak, sehingga mereka boleh melewati menjalani proses melahirkan ini dengan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk Ibu Dela dan ibu daripada suami Dela. Biarlah keluarga besar ini terus ada di dalam kesetiaannya untuk membawa proses kelahiran nantinya ini berjalan dengan baik. Doa dari mereka semua mereka naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar dan Engkau hadir di tengah-tengah proses menunggu ini Bapak. Dan kami percaya semuanya akan baik adanya. Dan apapun yang diharapkan oleh kedua orang tua maupun keluarga besar ini, anak yang dilahirkan boleh dilahirkan dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk India
yang sedang dalam sidang proposal, mempersiapkan sidang proposal skripsi mereka. Tuhan jamah anakmu ini sehingga ia boleh beri kekuatan, diberikan tanggung jawab di dalam menjalani sidang proposal nanti, dan berkati juga dosen-dosen yang akan menguji, biarlah semuanya memperoleh hikmat daripada Tuhan sendiri sehingga semua proses boleh berjalan dengan baik dan benar, dan semua hasil yang diharapkan berjalan dengan baik, dan dia dapat melihat betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk semua jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini. Hamba tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi hamba percaya Tuhan mengetahui masing-masing pribadi dari jemaat rumah doa ini. Apapun masalah yang ia alami, apakah yang mereka mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan satu-satunya tabib yang ajaib yang boleh memberikan penyembuhan, pemulihan di tengah-tengah keluarga mereka. Ketika mereka mengalami masalah dalam bidang, dalam hal apapun, kami tahu Tuhan Engkau pasti memberikan jalan keluar ketika kami datang kepada kami dengan setia berharap hanya kepada Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kami dan sumber pertolongan kami. Kami sadar Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami. Ajarlah kami untuk terlalu setia terhadap kebenaran firman Tuhan, bahwa kami berharga di mata-Mu sehingga kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Engkau selalu ada menuntun, menyertai, menopang dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami di mana Engkau memproses kami. Kami tidak bersungut-sungut Tuhan, tetapi kami melihat proses demi proses adalah untuk mematangkan keadaan kami, mematangkan kehidupan kami, mematangkan kehidupan rohani kami, agar kami benar-benar menaruh percaya kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak melihat ilah-ilah lain yang ada di sekitar kehidupan kami, tetapi kami fokus Engkau adalah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kami berdoa juga khususnya yang hari ini boleh hadir bersama-sama dengan kami, Bapak Brano. Ya, kami percaya ya kehadiran Bapak Brano di tempat ini bukan karena kekuatan dari Pak Brano, tetapi ada anugerah Tuhan yang menyertai Pak Brano. Ia juga akan menyertai menjaga keluarga Bapak Alex dan Pak Pat. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berikan kekuatan untuk Pak Brano, berikan juga kekuatan bagi keluarga yang ditinggal di daerah Jawa Tengah sana. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin akan merencanakan untuk melakukan pernikahan di gereja ini. Kami berdoa biarlah seluruh kelengkapan daripada dokumen yang diperlukan boleh segera diperoleh, dan kami boleh melakukan proses demi proses untuk menerima keluarga-keluarga baru di dalam keluarga besar rumah doa kami ini Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Masih banyak yang harus kami rencanakan menghadapi Natal tahun ini. Biarlah Engkau persiapkan seluruh aktivitas dan kegiatan rencana-rencana dari majelis rumah doa bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Persiapkan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, remaja yang akan ambil bagian di dalam proses perayaan Natal nantinya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan semua keperluan yang kami perlukan di dalam rumah doa ini. Kami juga berdoa Bapak untuk rencana pembangunan rumah doa ini secara permanen. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala keperluan yang dibutuhkan, dan ajarkan seluruh majelis di tempat ini, bahkan seluruh jemaat di tempat ini boleh bergandengan tangan dengan penuh kasih, sehingga setiap rencana-rencana kami Tuhan melihat keberadaan kami. Ajar kami untuk tidak saling kontok-kontokan satu dengan yang lain. Ajar kami untuk selalu mengasihi satu dengan yang lain, tidak mementingkan bahwa kami yang lebih berharga di tempat ini, di rumah doa ini, tetapi kebersamaan yang Tuhan siapkan bagi kami. Ada satu rencana yang indah di dalam rumah doa ini.
Persiapkan kami semua Bapak, baik majelis, hamba, dan jemaat, untuk boleh dilihat bagi banyak orang bahwa kehadiran rumah doa ini bukan menjadi batu sandungan, tetapi biarlah kami boleh menjadi berkat di sekitar kami, dan ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu rendah hati di dalam perjalanan kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan salah kami Bapak, jika di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami berjemaat banyak salah dan dosa yang kami lakukan. Kami tidak setia kepada Engkau, kami tidak setia terhadap firman Tuhan, sehingga kami sering kali menyalahartikan arti daripada kasih setia Tuhan. Kehidupan jemaat yang mula-mula biar kembali ada di rumah doa ini Bapak. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih. Kami percaya perjamuan kudus yang kami jalani pada pagi hari ini boleh mengubah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sadar bahwa gadamu dan tongkatmu terus ada menyertai kami. Kami sadar bahwa bilur-bilurmu sudah tertumpah hanya untuk keselamatan kami. Oleh sebab itu Bapa, tuntun kami mulai Roh Kudus-Mu agar hidup kami seturut dengan rencana-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Bapa, sehingga kehidupan kami terus ada untuk menyenangkan hati Engkau, mengerti akan kehidupan yang Tuhan ingin kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami percaya Engkau akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bersama-sama kami bawa dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan segala dada kepada Tuhan. Jadikanlah kami mengikut Kristus di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami rindu mengikut Tuhan dan setia melalui hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua dengan penuh semangat daripada roh, jiwa, dan tubuh Kristus yang terpelihara sempurna